application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, saya masih ada di luar kota. Jadi Anda lihat settingannya beda ya. Oke. Wah, di kamar yang saya huni ini banyak properti macam-macam, jadi saya pakai nih. Oke. Kali ini saya mau bahas mengenai hoax yang diproduksi oleh kubu sebelah. Besok saya akan bahas hoax tentang Ibu Sri Mulyani yang katanya menyerang pemerintah dan Pak Prabowo. Antara lain soal apa itu ya, hutang luar negeri karena mau beli pesawat dan segala macam yang juga dibuat oleh kubu sebelah. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada suara-suara burung, bahkan ntar mungkin suara kuda atau suara kendaraan yang lewat karena ini di outdoor ya. Oke. Yang saya mau bahas kali ini hoax mengenai belusukannya Pak Prabowo Subianto di Cilincing. Nah kan siapa itu Hasto bilang belusukan itu hanya bisa dilakukan oleh Ganjar. Dengan kata lain dia kan bilang juga Mahfud MD nggak bisa belusukan dong. Oke. Nah ketika Pak Prabowo belusukan ke Cilincing dibikinlah hoax. Ya saya nggak tahu isi siapa yang bikin hoax itu, tapi pastinya dari kubu sebelah. Nah, kita lihat nih satu berita ya. Waduh, beritanya di sini. Ntar ini karena saya mejanya rendah ya, jadi harus begini. Jadi di sini ada satu berita dari FIFA.id ya, FIFA.id. Di sini beritanya adalah Prabowo Subianto jadi korban hoax, ya. Dan lucu lagi ya, korban hoaxnya itu modalnya cuma 200.000, ya. Dan akhirnya dibongkar oleh warga Cilincing yang dijadikan objeknya. Nah, jadi begini ceritanya. Pada waktu itu Pak Prabowo kan melakukan belusukan ya, yang katanya nggak bisa gitu ya. Kata Hasto kan nggak bisa Pak Prabowo belusukan ke Cilincing. Kemudian dia bertanya jawab dengan warga di sekitar Cilincing situ. Wah, dia disambut dengan sukacita, senang gitu ya. Ternyata fansnya itu yang seorang capres mengunjungi mereka. Ya siapalah yang nggak senang gitu. Nah, tetapi timbullah hoax yang seakan-akan di situ misalnya Pak Prabowo bagi-bagi duit, kemudian warga Cilincing itu didatangi oleh Babinsa, diminta KTP-nya, diminta kartu keluarganya untuk ini, untuk itulah gitu. Lah kan ini kan menjadi suatu kampanye negatif ya buat Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu, nah ini bagus nih, akhirnya yang memberi kesaksian itu sendiri ya si ibu itu juga. Ya. Jadi, ini saya suka nih. Ceritanya si ibu itu bilang, betul Pak Prabowo datang sini, dia itu nggak bagi-bagi duit, dia cuma bagi baju atau kaos gitu ya, 3 potong. Dia bertanya, apa kesulitan warga di sini? Ya saya jawab, air bersih. Oke, nah memang kepada anak-anak kecil ya dia bagi-bagi uang lah gitu ya. Lah kan anak-anak kecil kan tidak memilih gitu kan. Jadi jadi ceritanya jangan dibalik seakan-akan warga di situ seperti dikasih uang tunai, seakan-akan apa ya? Kampanye untuk memenangkan Prabowo dengan menggunakan uang. Bukan itu, ya. Nah,
Kemudian kalau kita lihat lagi nih, ada berita lagi nih, bukan hanya di FIFA. Nah, ini berita di Berita Satu, ya. Di Berita Satu pun sama. Di situ jelas juga bahwa, ntar nih saya lihat nih, ya di Berita Satu, di sini dikatakan, kalau kita lihat di judul beritanya saja, warga di Cilincing ini kecewa. Seorang ibu, nanti saya kasih lihat videonya. Video wawancaranya dipotong-potong untuk serang Prabowo. Jadi setelah Pak Prabowo datang, dia belusukan, ya, Pak Prabowo pulang, ada orang pasti dari kubu sebelah sekali lagi yang datang mewawancarai ibu ini. Ditanya ini itu, selesai, ibu ini dikasih tadi 200.000. Ini bu, uang apa? Udah, ini uang untuk ibu gitu. Ya diterima lah, orang ngasih uang masa nggak diterima. Tetapi sayangnya video si ibu ini yang diwawancara oleh kubu sebelah dipotong-potong, diedit, seakan-akan memberikan stigma atau memberikan persepsi kepada orang-orang Prabowo datang ke sana untuk bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit. Ya. Nah, ini kan jahat ya. Jahat ya. Pertama kali bilang nggak bisa belusukan, ketika benar belusukan dibilang kampanye bagi-bagi duit. Lah enggak lah. Memang aduh. Nah, inilah ya. Ini kalau kita lihat, Anda bisa nilai sendiri kubu mana yang paling banyak bikin hoax. Kemudian Anda lihat juga apakah kubu 02 selama ini ada pernah membuat hoax. Saya jawab langsung ya, tidak ada. Yang ada adalah dari kubu-kubu sebelah yang membuat hoax, menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran, menyerang Prabowo. Nah, jadi ibu ini ya kecewa. Nah, kalau kita lihat lagi, kita sambil 3 lah selalu. Di Tribun, nah ini Tribun video, ntar saya kasih lihat videonya. Di Tribun video ini memuat klarifikasi warga Cilincing yang viral. Yang diduga dimintain KTP-nya, dimintain kartu keluarganya oleh Babinsa setelah Prabowo selesai berkunjung. Ini kan seakan-akan menimbulkan bahwa ketidaknetralan Babinsa ya. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita dengerin nih videonya. Saya ada nih, saya sudah download videonya. Yuk kita dengerin videonya. Ini videonya menarik nih, supaya Anda lebih jelas ya permasalahannya apa. Warga Cilincing, Juli Handayani, 38 tahun, membantah dimintai data KTP oleh anggota Babinsa setelah dirinya dikunjungi Prabowo Subianto pada Sabtu 30 Desember 2023. Keluarnya air semua. Ada di data nggak sih Bu? Maksudnya pas datang itu minta KTP atau apa enggak, gitu untuk pendataan enggak, air atau apa? Enggak minta kakak KTP. Oke, jadi memang cuma datang. Cuma datang, keluhannya apa? Ya udah langsung itu keluhannya air bersih. Mungkin sebagai warga gitu Bu, pas didatengin perasaannya gimana sih kemarin? Aduh Pak, bahagia banget, bahagia sekali kayaknya. Gimana gitu ya, kayak mimpi gimana sih? Orang ketemu fans ya gimana ya Pak. Sama lurah aja kadang kita jarang salaman, itu langsung lupa sama Pak Presidennya, ya Allah, sama calon presiden. Pokoknya senang banget. Singkat videonya, klarifikasinya sederhana. Ibu ini ditanya ya soal kunjungan Pak Prabowo tadi yang belusukan. Intinya dia enggak ada tuh didatengin orang setelah kunjungan Pak Prabowo dimintain kartu keluarga atau KTP untuk pendataan dan segala macam, nggak ada. Yang ada adalah ya disebutkan bahwa Pak Prabowo datang, apa keluhan yang dialami oleh warga khususnya ibu ini. Ya dia bilang soal air. Dan nggak ada tuh dimintain KTP atau kakak oleh Babinsa. Maka dari itu di berita-berita dia bilang, ya kampanye aja lah, jangan jelek-jelekin orang. Ya setuju Bu. Ya biasa Bu, itu takut kalah dia, makanya dia bikin hoax. Ya. Nah, oleh karena itu, ya kita lihat saja nih, waktu tinggal berapa hari lagi ya? Tinggal 38 hari ya sepertinya. Iya, tinggal 38 hari lagi menuju hari H. Ya, Anda lihat, semakin hari akan semakin banyak hoax karena kubu sebelah sudah takut kalah.
Maka dia buat hoax sebanyak-banyaknya untuk menyerang 02 supaya kesannya 02 itu jahat, 02 itu nggak gentle, padahal yang nggak gentle mereka yang bikin hoax tadi. Ya, seperti janji saya, berikutnya saya akan bahas mengenai hoax Sri Mulyani menyerang pemerintah, dalam hal ini Jokowi dan juga Prabowo. Dan bantahannya dibuat oleh staf khususnya Ibu Sri Mulyani sendiri. Saya cuma mengulasnya. Keren kan? Oleh karena itu, pantau terus channel saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.